dibawakan oleh Kak Ayu Nur Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Aziza dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini Kak Ayu akan membawakan satu kisah yang berjudul Batu Menangis. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk simak videonya. Alkisah. Di sebuah desa Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang janda tua dan putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi susah semenjak ayah Darmi meninggal. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan apapun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Darmi bekerja di sawah atau ladang milik orang lain. Sedangkan Darmi, seorang gadis yang manja, yang selalu permintaannya harus dituruti. Selain gadis yang manja, Darmi juga seorang gadis yang malas. Kerjaannya yang bersolek diri di depan cermin. Setiap sore, Darmi selalu hilir mudik di kampungnya tanpa tujuan yang jelas, kecuali dengan mempertontonkan kecantikannya. Setiap kali ibunya meminta Darmi untuk pergi ke sawah membantunya mencari nafkah, Darmi selalu menolak. "Nak, ayo bantu ibu ke sawah." "Hah? Ke sawah? Sawah itu panas. Lagi pula nanti kulit dan kukuku menjadi kotor terkena lumpur. Aku tidak mau." "Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu, Nak?" "Tidak, ibu saja yang pergi ke sawah. Karena tidak mungkin ada seorang laki-laki yang masih tertarik pada wajah ibu yang keriput itu." Begitulah perkataan anaknya setiap kali sang ibu memintanya pergi ke sawah. Akhirnya sang ibu berangkat ke sawah untuk bekerja. Sedangkan Darmi tetap di gubuk, terus bersolek untuk mempercantik dirinya. Setelah sang ibu pulang dari sawah, Darmi kemudian meminta uang upah yang diperoleh ibunya untuk dibelikan alat kecantikan. "Ibu, mana uang upahnya itu?" "Jangan, Nak. Uang ini digunakan untuk kebutuhan kita hari ini." "Tapi Bu, bedakku habis. Aku harus membelinya yang baru." "Kamu memang anak yang tidak tahu diri. Taunya hanya menghabiskan, tapi tidak mau bekerja." Meskipun sang ibu marah, tetapi sang ibu tetap memberikan uang upah itu kepada Darmi. Kejadian itu terus berulang hampir setiap hari. Setiap kali sang ibunya memperoleh upah dari bekerja, Darmi selalu membelikannya alat-alat kecantikan yang lain. Pada suatu hari, Darmi berpesan kepada ibunya untuk dibelikan alat kecantikan di pasar. Tetapi sang ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang Darmi maksud. Kemudian sang ibu meminta agar Darmi mengikutinya ke pasar. "Nak, kalau begitu kamu ikut ibu saja ke pasar." "Aku tidak mau ikut ibu ke pasar." "Tapi Nak, ibu tidak tahu barang apa yang mau kamu beli." Oke, aku akan ikut ibu ke pasar, tapi dengan satu syarat. Ibu harus berjalan di belakangku." "Tapi kenapa, Nak?"
Ibu, aku itu malu jalan berdampingan dengan ibu. Kenapa harus malu, Nak? Bukankah aku ibu kandungmu? Ibu, seharusnya ibu berkaca. Lihatlah wajah ibu yang sudah keriput itu dan pakaian ibu yang sangat kotor itu. Aku tidak mau punya ibu yang sangat berantakan seperti itu. Dengan berat hati, akhirnya mereka berdua berangkat ke pasar secara beriringan. Si Darmi yang cantik dengan pakaian yang bagus berjalan di depan. Sedangkan sang ibu yang sudah terlihat sangat tua, memakai pakaian yang kotor dan penuh tambalan, mengikuti Darmi di belakang. Penampilan mereka sangat berbeda, seolah-olah mereka bukan berasal dari keluarga yang sama. Di tengah perjalanan, mereka kemudian bertemu dengan salah seorang teman Darmi yang tinggal di kampung lain. "Hai Darmi, hendak kemana kamu?" "Aku hendak pergi ke pasar." "Lantas siapa yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu?" Ibuku? Tentu saja bukan. Aku tidak mempunyai ibu seperti itu. Dia adalah pembantuku. Laksana disambar petir dengan ucapan putrinya. Tapi sang ibu masih diam, menahan rasa sedih. Hal itu terus berulang. 1-2 kali ibunya menahan rasa sedihnya. Namun berkali-kali hal itu terus terjadi selama perjalanan ke pasar. Akhirnya sang ibu memilih berhenti di tepi jalan. Melihat hal itu, Darmi merasa keheranan, kemudian mengamuk dan bertanya, "Ibu, mengapa ibu berhenti? Cepat ibu, kita harus pergi ke pasar." Namun sang ibu tidak menghiraukannya. Sesaat kemudian, sang ibu mulutnya komat-kamit, lalu menengadahkan kedua tangannya ke atas. Melihat hal itu, Darmi semakin dibuat heran dan bertanya-tanya, "Ibu, apa yang ibu lakukan? Ibu, ayo ibu, apa yang ibu lakukan?" Namun, sang ibu tidak menghiraukan pertanyaan anaknya. Sang ibu terus memanjatkan doa, meminta agar anaknya yang durhaka diberikan hukuman yang setimpal. "Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini ya Tuhan. Hamba sudah tidak kuat lagi menahan rasa perih ini. Tolong berikanlah hukuman yang setimpal kepada putri hamba yang durhaka ya Tuhan." Kemudian langit tiba-tiba mendung. Petir menyambar-nyambar. Suara guntur bergemuruh memekakkan telinga. Perlahan-lahan kaki Darmi mulai berubah menjadi batu. Darmi mulai panik. "Ibu, ibu, apa yang terjadi pada kakiku? Kakiku mulai berubah menjadi batu. Ibu, ibu, tolong maafkan Darmi, ibu. Darmi berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ibu, tolong maafkan Darmi. Darmi akan menjadi anak yang berbakti, ibu. Maafkan Darmi." Namun apa hendak dibuat?
nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat dihindari. Sebelum semua tubuh Darmi berubah menjadi batu, sang ibu masih sempat melihat wajah anaknya yang deras dilewati air mata yang terus mengalir dari matanya. Sekian cerita dari Kak Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.